Yayasan Keke Meme itu apa sih? Ajang Keke Meme itu ajang apa gitu? Ikut lah gitu kan, biar bisa belajar gitu kan. Mama tahu aku suka orangnya sebetulnya nggak jahat banget sih kita buang gitu sih. Kalau kita karena kan mereka termasuk punya media sosial yang besar-besar ya. Followersnya juga lumayan ribuan ya. Jadi itu kayak 大家好，我是郭春晚。 bawahnya kayak batok kelapa. Welcome back di podcast Aira di Sintang. Semuanya pemirsa, apa kabarnya? Dan kali ini kamu nggak sendirian karena bersama dengan Akil dan juga bersama dua narasumber yang luar biasa, Ko Vincent dan juga Cevioni. Apa kabar? Baik. Baik ya, seger ya hari ini ya. Ini boleh dikenalin dulu nih, Ko Vincent sebagai juara harapan 1 ya. Iya benar Keke sekali. Meme di tahun 2023. 23. Kalbar ya. Iya. Nah, kalau untuk Cevioni Dapat gelar daerah ya Meme Sintang tahun 2019. 2019 luar biasa sekali. Nah, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Iya, baik baik. sih. Baik ya, semangat ya masih ya. Masih ada selempangnya sekarang ya. Masih Ada. harus dijaga ya. Harus dijaga ya. Dapatnya tuh susah payah. Dapatnya susah payah ya. Ini penasaran banget pastinya juga pemirsa ya. Dapatnya susah payah. Kita bakal flashback dulu ke zaman bagaimana cara mendapatkan selempang ini ya. Ini bukan hanya selempang tapi banyak banget proses di belakangnya pastinya. Betul. Boleh diceritain sedikit dari tahun 2019 dulu kali ya. 2019 kita kan untuk permulaan pasti audisi kan, udah di sekian. Di tahunku itu lumayan banyak, kita ada belasan orang yang audisi dan tersisa sekitar 8 atau 9 orang terus seleksi alam lah ya. Berkurang sampai sisa kami berempat untuk semifinal ke Pontianak. Dan proses panjang juga ya sebelum ke Pontianak, kita ada prokja, kita ada pemateri, ada kayak kuis, harus ada kayak dapat ini tugas, video, Wow. foto, terus Banyak ya? Iya banyak ya kita. Makanya dibilang prosesnya lumayan panjang Ya, sampai oh. semifinal ke Pontianak itu juga proses juga untuk dari 80 lebih. Wow, 80 lebihnya tuh pesertanya. Pada saat itu sekitar ada 50-an peserta. Sekalbar berarti. Sekalbar itu waktu itu. Luar biasa. Berarti itu sama-sama dari masing-masing daerah ke Pontianak Ya, prosesnya waktu itu. Wow, Keke Meme ya. Keke Ya. Meme di tahun 2019. Nah, itu ada berapa tahap dari Sintang dan juga di Pontianak saat itu? Sampai akhirnya audisi, semifinal, terus sampai dapat 15 pasang itu untuk final. Oh, 15 pasang. Ya, Sempet Cevioni ada pasangannya dari mana mungkin? saya sempat dapat pasangan dari Ketapang. Wow, lintas sektoral ya. Ya, tetap harus dipasanginnya pasti beda daerah. Oh gitu. Ya, Oh. dia jadi struggle untuk tantangan untuk tiap-tiap pesertanya tuh biasanya kayak gitu. Oh gitu, ini menarik nih ya. Kayak jadi penasaran kira-kira apa yang ditampilkan dan lain sebagainya Ya. apa aja tesnya. Tapi kita bakal flashback dulu ke tahun 2023 ya. Gimana nih Vincent nih? Sebenarnya skemanya hampir sama, cuman pada tahun 2023 karena masih baru-baru habis Covid ya. Jadi kami untuk semifinal audisi itu online. Online. Baru offline itu pada saat final. Ke Pontianak langsung berarti. Iya, langsung. Dan juga pada saat tahun 2023 itu ya mungkin karena baru muncul lagi setelah Covid, jadi peminat itu masih agak sedikit. Jadi kami pada saat itu hanya ada 20 peserta Dari semua daerah. Oh gitu. Dari Sintang berapa orang nih? Di sini Vincent? ada 4 orang. Ada 4 orang. Iya. Hmm. Tapi pas awal audisi itu ada 8 orang. Oh, seleksi alam lagi ya. Iya. Itu kita bakal bahas sedikit nih. Kira-kira apa aja sih tesnya sampai ada seleksi alamnya ya? Artinya sulit kali ya. Sebenarnya bukan kesulit Kak, karena kalau untuk seksi alam itu ya bagaimana kita Diri kita komitmen sih kan. komitmennya. Kalau misalnya kita nggak niat ya udah. Oke. Nah, kita udah bahas kemana-mana. Kira-kira pasti penasaran juga nih pemirsa nih. Yayasan Keke Meme itu apa sih? Ajang Keke Meme itu ajang apa gitu? Boleh mungkin diceritain? Yayasan Keke Meme itu kan yayasan yang bergerak di bidang budaya dan pariwisata. Jadi untuk dari wujud pembudayaan itu ya ada namanya Duta Keke dan Meme.
Jadi bentuk wujud dari yayasan itu ya pemilihan duta itu. Jadi kayak generasi muda yang meneruskan gimana sih melestarikan, promosiin. Budaya Tionghoa Iya. ya, terkhusus di Kalimantan Barat ya. Iya. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Ko Vincent? Ya sama sih, cuman ya selain kita mempromosikan budaya, kita juga mempromosikan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Gitu. Jadi bukan cuma pelestarian budaya iya. Tionghoa aja ya. Kita juga melestarikan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Barat. Wisata alamnya yang nggak pernah, jarang ya untuk dijamah. Kayak sekarang kan kayak lebih senangnya kayak kafe baru ya. Iya lagi. Kalau alam-alam itu kan selain susah dijangkau juga satu pasti orang juga banyak nggak tahu. Oke deh, itu sekilas tentang Yayasan Kekememe ya, ajang Kekememe ya. Nah, sejak kapan nih terlibat di dalam ajang tersebut? Kalau Ko Vincent? Jadi tahun 2023 karena 2023. pada 2023 itu saya daftarnya. Nah, kalau untuk Cece? Saya tahun 2019 karena sebetulnya dari 2018 ya, karena kan audisi dan lain-lain itu dari 2018 sampai selesai pemilihan. Nah seharusnya saya itu nggak terlalu aktif lagi di tahunnya mereka Vincent. Oh, Lumayan nggak aktif ya karena kan COVID juga. Terus waktu itu juga sibuk. Nah terus mulai lagi digait nih karena adik saya ikut kan, jadi kayak ayo dong tolong gitu kan. Jadi gitu. kayak ya udah balik lagi lebih aktif lagi gitu. Cuma nggak bisa di depan layar. Saya lebih biasanya di belakang layar gitu. Oh gitu, luar biasa nih. Nah, kira-kira apa yang bikin tertarik nih untuk mengikuti ajang Kekememe ini? Dari Kak Vincent boleh? Sebenarnya awalnya nggak ada niatan sih Kak, cuma kayak diajak teman kan ya udahlah. Malah penasaran juga kan, apalagi mama tuh dari semenjak Cece ikut tuh kayak ikutlah ini, Cece mau aja ikut gitu. Oh, Jadi kayak gitu. disuruh, gak didoktrin dari awal gitu. Kayak mama tuh udah terakitin nanti pas aku udah umurnya cukup ikut gitu. Oh gitu. Iya. Bahkan udah ditargetin ya Iya, sama orang tua iya. ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk Cece apa nih yang bikin tertarik gitu? Awal mulanya ya sama mama yang kayak ini nih ada ajang nih. Oh. Ikutlah, mama nggak yang nyebutin sih gitu kan, karena kan waktu itu juga belum tahu kan. Ikutlah gitu kan biar bisa belajar gitu kan, mama tahu aku suka orangnya bisa ngomong gitu, pintar ngomong walaupun nggak yang terlalu ekstrovert. Mama tuh tahu aku bisa orangnya bisa bersosialisasi, Oh, gitu. bisa kayak ngejelasin sama orang kata mama gitu kan. Jadi mama kayak ikutlah gitu kan, cuma kan aduh males gitu kan. awalnya gitu ya. Jadi terus kayak teman kejebak nih sama temen juga nih, ikut yuk temenin aku gitu kan. Seleksi alam dianya Iya. berhenti, aku yang lanjut pada akhirnya. Sampai berapa tahun ya ini? Iya. Oh, luar biasa ya. Nah, kalau untuk yang dirasakan oleh Cece dan juga Koko ya, ini nih pastinya ada keterkaitan dengan budaya yang dibawa ya. Iya. Beda dengan pigeon-pigeon ataupun ajang pemilihan duta lainnya. Ini nih apa ya? Kira-kira yang lebih spesifik untuk pemirsa tahu. Kira-kira yang uniknya ajang ini untuk Kekememe sendiri apa? Karena biasanya untuk pageant-pageant itu kan kita mencari looks ya biasanya ya. Nah, kalau Kekememe ini berbeda. Kita tuh mencari yang benar-benar yang memiliki kualitas yang lain dari Pigeon lain lah. pigeon lain lah. Kalau misalnya pigeon lain lihat dari muka, kita lihat yang dari innernya. Jadi, kita lihat potensinya, karakternya. Pola Karena pikir. kita benar-benar kedepankan yang namanya etika. Apalagi kalau misalnya, karena kita kalau misalnya mendapatkan peserta yang kayak looksmu bagus tapi kalau etikamu jelek kita bakal buang, itu nggak bakal kepakai. Oh gitu. Iya. Sebetulnya nggak jahat banget sih kita buang Iya. gitu sih. Sebetulnya kita bakalan ngebentuk dan ngebuat mereka tuh jadi jauh lebih baik. Tapi kalau memang pada dasarnya anak itu nggak bisa kita bentuk atau apapun ya kembali ke diri dia lagi. Kamu Iya. memang masih mau untuk melanjutkan pertandinganmu di sini atau kamu tetap mempertahankan karaktermu yang sangat acuh tak acuh itu gitu loh. Sebetulnya nggak jahat banget kita buang sih, tapi lebih kayak kalau udah nggak bisa ditegur ya kita ya udah balik lagi ke terserah kamu gitu. Nah, untuk melestarikan budayanya sendiri seperti apa sih, Atako? Dalam ajang ini nih, pastinya ada unsur budaya yang kuat ya, karena Kekememe namanya aja udah budaya Tionghoa gitu ya. Gimana? Kalau langkah awalnya kan pasti kan anak-anak itu yang untuk baru pemilihan baru audisi itu kan mereka nggak tahu ya. Jadi dengan cara kita ada kuis, kita ada program kerja, kita ada
tugas-tugas kayak tag video, cara mereka promosiin, gimana cara mereka menjelaskan, terus gimana cara mereka pada saat prokja turun ke lapangan dan ngasih ini sih ke edukasi Ke masyarakat melalui media sosial mereka, karena kan mereka termasuk punya media sosial yang besar-besar ya, followersnya juga lumayan ribuan ya. Jadi itu kayak selain dari kita ngasih secara lisan, kita juga ngasih tahu mereka secara ya, ngasih mereka terjun ke masyarakat langsung. Ah gitu, untuk melestarikan budaya Iya. sendiri ya. Artinya juga pada saat tes itu semuanya unsur budaya atau gimana? Boleh mungkin tahapan tes yang memang dari mulai awal. Aku juga pernah lihat nih kayak ni hao ma gitu ya, bener gak sih? Iya, Ni hao. Oh jadi kayak perkenalan awal tuh wajib tahu bahasa Tionghoa juga. Iya, jadi bakal Basicnya aja sih. Basicnya. dibekalin sih untuk sebelum audisi itu bakal dibekalin sama mentor-mentornya gitu. Jadi ada perkenalan 3 bahasa. 3 bahasa. Iya. Apa aja tuh? Bahasa Inggris, Mandarin sama Indonesia. Oh, artinya Kak Vincent bisa dong bahasa Ya. Mandarin boleh misalnya menyapa pemirsa mungkin boleh? Menurut saya. Masih inget dong ya, Masih masih ya. Dajiahao, 我是郭春晚. Apa tuh artinya? Halo semuanya, nama saya Vincent Leonard. Oh gitu. Iya. Basicnya harus tahu itulah ya. Minimal mereka perkenalan harus bisa gitu ya. Oke deh. Nah kalau bentuk budaya Tionghoa yang ditampilkan sendiri pada saat tes mungkin ya, atau ada uji bakat kalau nggak salah ya. Ada juga. Ada uji bakat. Tesnya tuh ada apa aja sih kemarin tuh ya? Kita sebetulnya ada beberapa unsur ya Kak, tentang pengetahuan umum, satu, bakat yang mereka punya, karena kan setiap duta pasti kan harus nunjukin bakatnya kan, walaupun ya kadang-kadang nggak menarik, tapi kan kita bisa asah itu kan, jadi dengan waktu. Terus ada public speaking, gimana cara mereka berbicara, mereka grogi ataupun mereka nervous atau apa, kan kita bisa menilai. Terus kita ada tentang pengetahuan mereka tentang budaya, terus bahasa Inggris, psikologi mereka gimana, mereka mental mereka kuat atau enggak, atau mereka termasuk yang mudah menyerah, atau mereka orang yang sangat optimis, terus yang kayak mau berjuang. Terus sama bahasa Inggris, bahasa Mandarin sih. Cukup banyak ya. Iya. Artinya kemarin sempat jadi dewan juri berarti ya. Iya. Oh, berarti ini juga pemirsa perlu diketahui ya kalau Cece Vio ini sempat jadi juri pada saat pemilihan ke Kememe di Kabupaten Sintang ya. Iya. Nah, kalau untuk Ko Vincent perannya apa nih kemarin pada saat pemilihan 2025? Saya menjadi untuk pemilihan 2025 ya. Kebetulan saya adalah yang merancang acara-acara dan random-randomnya. Gitu. Berarti yang hubunginnya Ko Vincent juga. Iya, betul. Luar biasa ya. Berarti ke sekolah-sekolah juga sempat nggak sih atau promosiin? Sempat ke sekolah-sekolah untuk promosi, untuk sosialisasi. Gitu. Sampai akhirnya untuk tahun ini 2025 nih. 2025 ya dapat 5 peserta. Oh, luar biasa. Ini cewek cowok campur ya? Iya, campur. Oh, luar biasa sih. Ada yang minat bakat mereka yang memang dicari khusus untuk Yayasan Kekememe seperti apa sih? Nggak ada sih Kak, nggak ada yang spesifik harus ini, harus itu, enggak sih. Cuma biasanya mana yang menarik, mana yang kayak sesuatu yang something yang kayak beda gitu loh. Bedanya tuh seperti apa, Kak? Kayak contohnya kayak kita sebut ke Calvin ya, ke Kalbar 2017 yang dari Sintang itu, dia kan mainnya harmonika, bakatnya harmonika gitu. Terus ada juga ke Kalbar tahun 2020 Khoil Fandi, dia main alat musik tradisional Tionghoa. Apa tuh? Apa ya? Ceng. Apa namanya ya? Itu kalau nggak salah kuceng. Puceng yang dia kayak Dia kayak biola. biola gitu. Kayak biola gitu yang bawahnya kayak batok kelapa. Dia Itu main. jarang ada yang bisa. Ya, itu kayak sesuatu yang itu kan termasuk pelestarian budaya ya, alat musik itu, Betul, alat betul, musik betul. Tionghoa yang jadul banget gitu. Nah, kalau untuk Ko Calvin sendiri, Ko Vincent ya. Iya. Ko Vincent waktu itu menampilkan apa nih? Pada saat itu saya nyanyi sambil berpuisi Oh, Iya. menggunakan bahasa Mandarin. Indonesia karena pada Indonesia. saat itu temanya nasionalisme. Oh, jadi setiap tahun itu berbeda-beda. Iya. Iya. Oh, untuk tahun 2025 nih apa? Kemarin itu temanya lebih ke kesatuan ya. Jadi tuh ya mereka tuh
bebas menampilkan Apapun. Apapun. Yang penting itu tetap Selaras. satu, selaras gitu. Oh, kalau Cece menampilkan apa nih? Masih inget nggak nih tahun 2019 nih? Itu sih nampilin nari ya, karena pasanganku pada saat melanjutkan ke final, apa namanya, kita karantina kedua final itu dia mengundurkan diri karena dia gitu. kelas 3 SMA waktu itu, jadi nggak bisa untuk turun. Hmm, Jadi akhirnya sendiri nari 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 kan pakai- khusus untuk Enggak sih, enggak ada yang khusus, cuma memang nari aja pakai lagu Chinese. oh gitu. Tionghoa, Ada tarian Chinese berarti yang ya. ditampilkan. Ya. Oh. Waktu itu pakai hanfu, pakai baju hanfu. Oh, hanfu itu apa? Hanfu itu baju tradisional Cina juga, cuma itu yang udah jadul ya. Hanfu yang bajunya lengannya panjangnya besar panjang-panjang. Gitu. Luar biasa. Agak ribet nggak sih? Agak ribet sih Kak, karena aku kan juga pendek ya, jadi bajunya panjang, agak susah juga. Oh gitu. Tapi sampai sekarang di rumah ada bajunya. Waktu itu pinjem sewa. Oh sewa. Emang niat untuk ikutan ajang ini ya? Wah luar biasa ya. Ternyata memang sesulit itu ya mendapatkan selempang ya. Bukan hanya selempang nih ya pendengar dan juga pemirsa. Nah untuk tantangan dan juga pelajaran dari ajang pemilihan Kekememe sendiri ini apa sih yang dirasakan oleh Koko dan Cece? Untuk tantangannya ya kalau dari saya kan saya ini orangnya yang nggak terlalu suka berbicara di depan umum gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak, waduh ini gimana nih? Ini orangnya ramai banget gitu kan. Jadi kayak, wah ini jadi tantangan tersulit sih untuk bisa ngomong depan orang banyak. Terus pembelajarannya ya setelah mengikuti ajang ini ya sekarang udah bisa gitu loh. Jadi nggak nervous lagi untuk berbicara depan orang banyak. Terus kayak dapat pelajaran baru kayak ternyata budaya Tionghoa ini sangat-sangat luas gitu. Apalagi anak muda ya. Iya. Kalau untuk Cece seperti apa nih Cek? Tantangan dan juga pelajaran yang didapat dari ajang pemilihan ini. Tantangannya tuh sebetulnya sama diri sendiri satu, karena kan aku juga bukan orang yang ekstrovert banget kan, bisa bersosialisasi tapi yang kayak punya batas kapasitasnya. Jadi tuh itu kita harus tiap hari ketemu teman-teman kita yang rame terus kan, jadi kayak itu lumayan struggle, apalagi kita harus pandai bisa ngomong, harus pintar menjelaskan, terus harus pintar ngecoh juga kalau kita misalnya kita nggak terlalu tahu gitu, gimana cara kita ya kelihatan pura-pura pintar aja dulu. Iya, ya, luar biasa ya. Nah kalau di setiap ajang tuh biasanya kan ada 3 B ya, behave, Behavior, beauty, dan gitu itu. Kalau di Kekememe sendiri itu juga menjadi fokus utama atau gimana ya, Cek? Kalau di For Kekememe me, itu iya. for me. Hah? For For me. me. Apa satu lagi? Be yourself. Wow, luar biasa. Iya. Jadi kayak nggak usah lihat yang lain deh ya, Iya. gitu ya. Karena you are spesial, setiap orang pasti gitu ya. Luar biasa. Nah, kalau untuk pesan nih, untuk anak muda yang mau melestarikan budaya, terutama melalui ajang pemilihan ini seperti apa? Pesannya jangan gampang nyerah sih, karena budaya ini lumayan luas dan lumayan banyak. Jadi kalau untuk standarisasi kayak aku cuma tahu 9 budaya itu juga itu cuma sebagian kecil dari banyak budaya yang ada sih. Terus mau belajar dan mau cari tahu dan ya terus punya jiwa yang mau melestarikan, nggak gampang menyerah. Tapi ya nggak gampang pastinya ya. Iya, untuk tekuninnya agak susah memang, meyakinin diri sendiri untuk tetap stuck untuk tekun itu tuh agak susah memang. Iya, nah kalau dari Cece sendiri ada nggak sih yang kayak mendobrak dari biasanya? Mendobrak tuh kayak akhirnya yang harusnya masa baktiku cuma 1 tahun, akhirnya tuh sampai sekarang tetap terjun sama mereka, sama adik-adikku untuk ya ke masyarakat, walaupun yang di tag, yang di shoot itu mereka, kita tetap ada di belakang layar untuk nemenin mereka biar mereka ngerasa ndak diri sendiri. Kok kami sendirian ya, ndak ada yang nemenin, kok nggak ada cece-cece koko-kokonya, katanya keluarga. Oh gitu. Jadi tetap ada kok. Kalaupun kalian turun tuh kami masih mantau kami gitu masih ya. di sini kok. Gitu luar biasa ya. Nah kalau Cece sendiri nih, apalagi dari tahun 2019 nih, terus juga sempat ke Pontianak untuk bawa Yayasan Kekememe. Iya. Bahkan sekarang sampai jadi juri ya untuk di Sintang. Iya. Ini kira-kira perbedaan dari tahun ke tahun tuh apa sih, Ce? Yang dirasain ya, Yang apalagi dirasain ya. berapa tahun berarti kita? 6 tahun yang lalu ya, Ce?
Iya. Itu tuh ada yang signifikan nggak sih perbedaannya dari setiap tahunnya dalam ajang pilihan ini? Sedikit ini sih rasa persaingannya sedikit berkurang ya. Oh, jiwa kompetitifnya tuh kurang gitu ya? Mereka berkompetitif tapi kayak apa yang mereka punya tuh kayak kurang aja gitu loh. Kayak kalau di tahunku terasa banget persaingannya tuh lumayan kencang banget. Kayak beda tipis gitu. Kalau sebentar makin tahun tuh kayak ada yang masih ogah-ogahan, setelah pemilihan baru ngerasa, baru yang kayak semangat gitu loh. Malah mereka tuh pada saat audisi tuh malah pemilihan tuh selama karantina daerah, karantina ke pusat tuh kayak agak ogah-ogahan tuh ada. Jadi tuh ngerasa mereka tuh kayak gak terlalu serius aja sih, gak terlalu tekun gitu. Kayaknya mungkin media sosial juga mempengaruhi nggak sih? Iya. Nah, apalagi sekarang media sosial nih untuk ajang KKMM udah cukup gencar ya. Iya. Kayaknya dari followers udah cukup naik, udah banyak dikenal juga, terutama di Kabupaten Sintang nih. Ini juga pasti ada peran Cici dan juga Ko Vincent di sini. Nah, kalau dari Ko Vincent sendiri nih dari 2023 sampai 2025 nih, yang dirasain dan juga kayaknya ada perbedaan itu ada nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih sebenarnya, tapi ya ada, tapi kelihatan jelas banget sih perbedaannya. Apa tuh? Karena di memang kita kan ada slogan yaitu Women Tahu Seicaran. Kayak kita ini adalah satu keluarga gitu ya, dikumpulkan dari berbagai daerah. Nah, kalau di tahun 2023 tuh masih terasa banget kayak keluarganya tuh kayak kita tuh saling melengkapi. Sedangkan di tahun yang ini nih kayak kurang gitu loh. Kayak mereka tuh kayak lebih sukanya tuh ya masing-masing. Jadi kayak setiap daerah tuh ya ngumpul sendiri-sendiri. Kalau misalnya zamanku dulu kan semua daerah nih berbaur jadi bergabung gitu. Oh gitu. Ini tapi tiap tahun tuh pasti ada perbedaan yang seperti itu ya. Iya. Tapi untuk apa ya, cara dari Koko ataupun dari Cece sendiri apa nih, Ce? Kami kerjain sih biasanya biar mereka ada rasa kekeluargaannya itu. Ya, kerjanya seperti apa nih? Dikerjain itu maksudnya dalam arti Kita kata kayak seperti apa? ada hal-hal yang kita tantang ke mereka gitu loh. Jadi kayak misalnya mereka tuh ego masing-masing lah tinggi kan. Jadi tuh kayak kita gimana sih caranya biar mereka tuh ternyata tuh mereka tuh saling melindungi dan saling melengkapi. Gimana cara kita ngebuat mereka merasa bersalah karena mereka dengan ego mereka sendiri gitu. Ah gitu. Kita mainin sedikit mentalnya lah. Ini pada saat kapan nih, Ce? Pada saat karantina di pusat sih. Oh, jadi ada karantina di pusat, juga karantina di daerah. Betul. Ya, karantina daerah yang termasuk prokja itu sih, itu karantina daerah. Prokja yang dilakuin tuh misalnya apa aja nih dari Kayak KKMM? Bacang kemarin. Oh, festival kue ya, bacang nih pembagian, kue bulan, festival ya. kue bulan. Terus biasanya ada kayak tugas-tugas kuis-kuis ataupun tugas video, tag video atau promosiin pariwisata ataupun promosiin hari-hari besar yang kayak hari batik kayak gitu-gitu. Oh gitu, jadi mereka dikasih tugas supaya bisa melestarikan budaya Tionghoa gitu ya melalui platform digitalnya mereka masing-masing. Ya. Oh luar biasa. Ini bagian dari karantina mereka di daerah. Iya. Penilaiannya nanti seperti apa untuk di pusat? Biasanya kan mereka ada grupnya tersendiri kan untuk jawab kuis ataupun untuk mereka punya platform mereka masing-masing untuk nge-tag video mereka, post video mereka. Nah biasanya kita akan ngasih ke jurinya lagi, tergantung dari juri siapa-siapa yang dipilih sama panitia kan. Di tahun tersebut lah ya. Ya, nanti baru dihitung dari seluruh nilai gitu. Oh gitu. Baru digabung sama nilai pada saat mereka di atas panggung. Jadi ada perbedaan ya. Ya. Karantina daerah itu berarti program-program kerja yang dilakuin berupa perayaan-perayaan hari besar. Ya. Dan nanti mereka juga terpilih ke pusat, ke Pontianak. Ya. Betul. Nah di Pontianak sendiri itu seperti apa karantinanya? Ada pemateri lagi sih, kita lebih mendalami lagi gitu. Berapa hari tuh kalau mereka ngikutin ibaratnya mengikuti ajang ini tuh sampai akhirnya malam puncak gitu ya sebutannya ya? Iya, malam puncak. Itu berapa hari? Kalau di tahunku kan kita ada karantina semifinal ya. Jadi total itu untuk karantina semifinal itu ada sekitar 2 mingguan. 2 mingguan itu di Ya. Pontianaknya? Ya, sampai 2 mingguan itu sampai ke karantina final 1. Kalau berarti dari karantina semifinal itu sekitar seminggu, akhirnya pemilihan, libur 1 hari, lanjut karantina final setelah kepilih 15 pasang, itu di tahunku. Kalau di tahunnya Koko Vincent? Cuma seminggu lebih sih. Jadi nggak terlalu lama karena kan pas semifinalnya kita online. Oh iya. Jadi karantina di daerahnya berapa lama? Karantina daerahnya lumayan lama sih karena kita dari bulan Oh berbulan-bulan? Ya. Dari bulan Juli
Itu kita sampai semifinal tuh pada bulan 12. Wow, hampir 5. Aku lebih lama sih tahunku itu audisi sekitar bulan 4. Terus itu Lebih lama malamnya sampai ke semifinal itu di bulan 12. Lebih lama. Terus finalnya itu di bulan 2 kalau nggak salah tahun itu tuh. Oh gitu. Artinya memang perjalanan yang panjang ya Ya. untuk bisa di malam itu tuh karantinanya bentar. Ini kayak lagi flashback terus malam-malam kalian tampil artinya kan Iya. setelah 2 minggu dapat materi. Itu tuh materinya dari siapa aja dan gimana tuh? Materinya tergantung sih, dia beda-beda. Oh, Iya, beda-beda. beda-beda. Setiap tahunnya beda-beda. Beda-beda. Cuma ada yang tetap, ada materi tetap. Oh gitu. Dari yayasan juga ada ya berarti. Iya. Oke, nah untuk malamnya sendiri uji bakatnya itu pada saat tampil malam atau di karantinanya? Jadi pada saat di panggung kita ada 2 hari di panggung. Jadi malam pertama itu adalah malam bakat. Jadi kita itu menampilkan bakat di situ. Nah setelah malam bakat itu malam kedua itu baru malam puncaknya. Itu benar-benar kita dikumpulkan untuk ya bersaing di atas panggung untuk tanya jawab. Oh ada tanya jawabnya juga ya? Iya ada. Berapa juri sih waktu itu Kak? C atau kok sama kah? Tahunku ada 9. Wow banyak banget. Tahunku juga sekitar 9 ya. Memang banyak jurinya ya? Iya, karena per orang itu per satu Bidang. bidang. Jadi kayak bahasa Inggris sendiri, Mandarin sendiri, budaya sendiri, psikolog sendiri, terus Oh, ibu gitu. sendiri, dia beda-beda sih. Pada saat malam itu pertanyaannya dikocok gitu kan berarti Iya. dipilih dari masing-masing bidang. Juri, misalnya di dalam box itu, dalam tempat gitu tuh ada nama juri gitu. Terus misalnya saya dapat juri, ternyata dia bidang budaya. Ya pertanyaan saya kan tentang budaya. Kalau memang jawaban saya itu sedikit menyangkut ke bidang lain, bidang lain akan menimpali saya pertanyaan lain. Wow, gitu. aku kayak ngerasa deg-degannya berasa banget. Iya. Tapi kan dia berdua-berdua ya? Apa sendiri-sendiri ya? Sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang. Tapi kan beda, stand-nya beda-beda. Oh nggak bisa saling bantuin Nggak gitu? bisa, Oh, nggak nggak bisa bisa. nyontek karena saling ujung ke ujung ya. Aku pikir kayak apa dong jawabannya gitu bisa saling Nggak, atau bantuin nggak gitu bisa. enggak ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya kalau nggak bisa jawab ya sebisa kita lah. Ya, sebisa kita bertahan di atas Iya. panggung ya. Luar biasa. Tapi untuk uji apa ya? Uji bakatnya udah tampil di luar atau pada malam itu juga? Di hari sebelumnya. Hari sebelumnya. Oh iya ya, jadi pas malam itu tuh hanya untuk tanya jawab ya. Iya. Wow, udah Penobatan. gitu langsung apa? Langsung penobatan setelah tanya Oh iya jawab. penobatan. Penobatan. Nah ini goalsnya tuh kemana sih, C atau kok? Setelah misalnya mendapatkan nih gelar ini, terus ya. goalsnya tuh kemana tujuan? Goalsnya itu ya sesuai dengan visi misi yang telah mereka buat. Jadi kayak misalnya ada yang memiliki visi ya untuk melebarkan sayapnya, untuk ada yang juga untuk melebarkan budaya. juga Oke, ada yang untuk juga promosiin ada yang- kegiatan gitu ya. Ada yang Pariwisata. Pariwisata. melebarkan yayasan juga ada. Oh ada. Iya, Tergantung dari tergantung dari visi visi misinya masing-masing. Tapi kalau dari yayasan sendiri ada nggak tanggung jawab teman-teman yang mendapatkan gelar atau jadi kekememe juara 1 gitu untuk selalu standby di saat ada kegiatan kekememe atau seperti apa, ada nggak? Karena kan juara satunya nggak selalu anak Pontianak ya. Heeh. Dan kebetulan tahun ini doang yang sepasang itu Pontianak, Pontianak. kawin gelar Pontianak. Oh. Biasanya kan ada yang di Pontianak, ada yang di daerah gitu. Tapi itu kan nama juga mereka juara 1 kegiatan Meme Kalbarnya itu menjadi kayak mukanya gitu loh tahun ini face off ke Meme tahun 2025. Mereka yang harus menjaga etika, tingkah lakunya, gimana mereka berbaur sama duta-duta lain kayak gitu. Wow, dari ke atau Koko ya, Kofiansa dan juga Cece Fioni nih. Gimana cara anak generasi muda tuh biar tetap keren dan cinta budaya Tionghoa nih melalui ajang ini? Gimana biar tetap keren dan cinta. Sebetulnya dari diri sendiri sih Kak. Iya, iya. Kita susah yang kita ngasih tahu, cuma kita ngebuat mereka semenarik mungkin kegiatan biar mereka suka dengan kegiatan itu dan mereka bisa cinta sama budaya itu. Ternyata budaya itu tuh tidak sesusah itu gitu loh. Iya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya yang kenalin budaya Tionghoa sendiri ya. Wah luar biasa. Ini terhadap ajang pemilihan kekememe apa harapannya nih? Singkat deh. Harapannya ya semoga selalu lancar. Kegiatannya ya. Dan tetap berlanjut sih sampai tahun Punya cucu, mendatang. punya Iya. cucu nanti ya, amin ya. Iya, dan nggak terputus gitu. Atau, nah dari Cece boleh Cece?
Harapannya ya semoga semakin bisa jangkauannya semakin luas, semakin besar. Karena memang harapan dari yayasan bisa kita menjadi kancah yang lebih nasional lagi, bisa mencakup seluruh Indonesia mungkin. Amin, Kita bisa amin. menggait-gait donatur-donatur lebih banyak yang bisa menjadi donatur tetap yayasan untuk pemilihan. Jadi kita bisa lebih banyak lagi donasi-donasi yang diterima ataupun untuk pemilihan-pemilihan itu bisa kita mungkin lebih lebih modern lagi mengikuti perkembangan zaman. Kedepannya semoga yayasan semakin berkembang aja sih. Oke, satu kata deh pesan buat teman-teman yang lagi ngikutin ajang pemilihan KKMME. Jangan nyerah sih. Jangan nyerah. Iya. Kalau dari kakak, Sama, jangan nyerah juga. yang lain dong apa misalnya gitu. Tetap semangat, Harus berkomitmen. Harus komitmen ya. Iya. Jangan kepisan terus ya yang datang ya. Biar ada generasinya ya. Iya. Komitmennya perlu dijaga dan anak muda. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, kalau untuk kata-kata terakhir nih untuk ajang pemilihan. Untuk teman-teman yang kemarin nggak sempet daftar untuk audisi KKMME tahun 2026, sekarang kami udah buka untuk pendaftaran audisi akbar. Jadi untuk teman-teman masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ajang audisi KKMME Kalimantan Barat tahun 2026. Wow, dari Cece boleh? Jangan lupa daftar. Jangan lupa daftar ya, simple ya. Oke, dan terima kasih banyak udah hadir di podcast Radio Sintang hari ini dan juga nanti kita juga bakal tunggu ya agenda Ya. KKMME ke depannya. Terus berkolaborasi kita ya. Oke, thank you banget. Semoga dengan podcast kali ini juga bisa menginspirasi anak muda di luar sana dan juga mengikuti ajang ini karena bukan cuma 3B ya, Iya. tapi 4B. Yang terakhir Be yourself. Be yourself. Jadilah Oke. dirimu sendiri. Wah, keren banget. Oke deh, thank you banget pemirsa. Saya Aga pamit dan juga dari KKMME juga pamit. See you.